Perkenalkan, nama saya Claudia Tunas dari SMA Negeri 1 Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Mahasiswa program profesi guru PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Berdiri. Ucapkan salam. Selamat pagi, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, semangat. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, semangat. Wah, Ibu sangat senang kalau melihat kalian ini sangat bersemangat untuk belajar hari ini. Semangat? Semangat? Oke. Sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran di hari ini, kita akan awali dengan doa. Baik, siapa yang akan memimpin doa di hari ini? Dipersilakan. Silakan, Ibu. Tuhan Yesus, kami memberkati agar aktivitas kami yang hari ini boleh selesai dengan baik. Hidup kami, haleluya. Terima kasih, Iren. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu nasional dan Ibu minta siapa yang akan memimpin lagu kita di hari ini? Dipersilakan untuk berdiri. Anggraini, silakan. Kalau menyanyikan lagu nasional, posisinya sikap sob. Berarti kita semua berdiri. Nanda Pancasila
peserta didik atau kalian diharapkan jujur dan teliti dalam menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber belajar. Nah, kalian juga diharapkan teliti dan objektif. Teliti dan apa? Objektif. Mampu bekerja sama serta terampil dalam merancang dan melakukan. Dalam apa? Merancang dan melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya serta mengkomunikasikannya dalam bentuk laporan tertulis. Jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Jadi sebentar dalam kegiatan pembelajaran ibu akan menilai. Kalian semua akan ibu nilai. Perhatikan video berikut ini. Tentang apa? Nah, sebelah siapa ini? Sebelah siapa? Ini apa? Kalau yang ini? Kalau yang ini? Apa? Logam. Kalau yang ini? Apa? Pegas. Ini apa? Ini ditentukan di mana? Kalau yang ini, siapa yang pernah bermain ini? Oh, Okan sudah bermain. Kalau yang ini? Apa ini? Lilin apa? Lilin mainan ya kalau di sini. Tapi bahasanya adalah plastik. Kalau yang ini apa? Kalau yang ini? Kalau bicara makanan kalian cepat ya. Kalau ini? Nah, pertanyaannya, manakah yang termasuk benda elastis dan benda elastis? Pertanyaannya apa? Maka diperhatikan videonya. Ini apa? Kaca. Kemudian ini sandal siapa ini? Oh. Ini batu siapa? Batu gunung somutan. Ini bekas. Kayu. Adonan kue. Apa? Nah, ini pertanyaannya. Oke, silakan. Kategorikan mana yang termasuk benda elastis dan mana yang termasuk benda plastis. Oke. Silakan Gaby. Benda elastis adalah Benda yang dapat kembali ke bentuk semula. benda yang dapat kembali ke bentuk semula. Benda plastis. Benda plastis apa, Fioni? Benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Tepuk tangan untuk yang salah. Sekarang kalian perhatikan demonstrasi yang akan ibu tunjukkan kepada kalian. Perhatikan demonstrasi yang akan ibu tunjukkan kepada kalian. Di sini ibu sudah menyediakan ada statif. Jadi ibu sudah menyediakan statif. Ini apa namanya? Apa? Pegas. Ini apa namanya? Beban. Nah, perhatikan. Seharusnya ibu menyediakan pegas dengan panjang yang hampir sama, tapi karena di sekolah ibu hanya menyesuaikan dengan pegas yang ada di sekolah. Jadi ibu pilih saja ya. Ini kan hampir mirip ya. Kurang lebih hampir sama. Mana yang lebih lentur? Yang ini apa yang ini? Yang kiri ya. Sekarang ibu akan gantung dan kalian akan lihat bagaimana pengaruhnya ketika ibu menggantungkan beban ini. Nah, di sini ibu sudah menggantungkan beban
Bisa lihat kan pertambahan panjangnya ya? Bisa? Jadi ketika ibu menggantungkan beban, apa yang terjadi? Panjangnya bertambah atau panjangnya berubah. Sekarang ibu lanjut ya. Sekarang ibu ganti dengan pegas yang satu. Masanya masih sama untuk pegas yang 120 gram. Jadi masanya sama. Ibu gantungkan lagi. Kalian perhatikan ya. Apa yang terjadi dengan pegas ini? Tidak bergerak. Tidak bergerak. Kalian lihat ya, ini panjang mula-mula dari pegas ini. Sekarang ibu tambahkan beban. Silakan, Glenn, ibu boleh minta bantuan. Kamu melihat dari dekat apa yang terjadi dengan pegas ini ketika kamu tambahkan beban. Silakan, Glenn. Biar kamu lihat, oh posisi awal pegas ini seperti ini. Coba Glenn tambahkan beban. Ya, ditambahkan. Coba pegang pegasnya Glenn. Apakah dia bertambah panjang atau masih sama seperti semula? Masih sama seperti semula. Terima kasih Glenn. Tepuk tangan untuk Glenn. Jadi ini ya pegas. Jadi ini pegas yang berbeda, ya pegas yang berbeda. Tapi ibu berikan massa yang sama. Yang satu lebih lentur, yang satu lebih keras ya kalau dilihat. Kemudian ibu ganti lagi. Kalau misalnya ibu pakai pegas yang ini, semua bisa memperhatikan, bisa dilihat. Nah, kalau ibu gantungkan lagi, kemudian ibu tambahkan beban. Nah, apa yang terjadi? Apa? Panjangnya bertambah. Nah, sekarang kalian kan sudah duduk berkelompok, ya? Semua ini sudah duduk berkelompok? Kelompok 1 coba angkat tangan. Kelompok 2 sesuai dengan yang ibu atur ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, sekarang secara berkelompok, nah, kalian diskusikan besaran-besaran apa yang dapat kalian temukan pada peristiwa elastisitas. Peristiwa elastisitas yaitu ini yang sudah ibu sampaikan tadi. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan gaya berat? Gaya pemulih, perubahan panjang, perubahan posisi, dan kelenturan. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan diskusi. Boleh? Langsung diskusi. Jadi, besaran apa yang kalian temukan? Kan tadi ketika ibu berdemonstrasi kan ada yang terjadi perubahan kan? Yang pertama dibanding yang kedua. Gaya yang digunakan pada pegas. Kelompok 2 dan sampai 5 sama? Sama. Selanjutnya Pertambahan panjang pegas. pertambahan panjang pegas ya. Itu yang kalian temukan. Selanjutnya ada lagi jawaban yang berbeda. Terima kasih, tepuk tangan untuk Gaby. Selanjutnya
gaya pemuli, perubahan posisi, perubahan panjang, dan kelenturan. Coba Ibu mau dengar jawaban dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Gabriela. Apakah yang dimaksud dengan gaya berat, gaya pemuli, perubahan panjang, perubahan posisi, dan kelenturan? Gaya berat dan gaya pemuli merupakan gaya yang terlibat dalam proses elastisitas. Perubahan panjang dan perubahan posisi merupakan titik acuan terjadinya elastisitas. Kelenturan merupakan ukuran elastis suatu benda. Jadi, kalau kita kan akan melakukan percobaan tentang hukum Hooke. Nah, Hooke mengemukakan bahwa apabila pegas ditarik, jadi tadi kan Ibu sudah berikan contoh, pegas ditarik atau diberikan gaya. Maksud ditarik itu adalah diberikan gaya. Apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya apa? Gaya pemuli yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya. Tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Atau Hooke menyatakan dalam persamaan F sama dengan min K kali delta S. F sama dengan, baca bersama. Semua baca. F sama dengan min K kali delta S. Tanda negatif menunjukkan apa? Tanda negatif menyatakan arah gaya yang selalu berlawanan dengan arah simpangan. Oke. Nah, kita lanjut. Maka beban ini, kalau misalnya ikut apa di sini? Ikut apa lagi? Apa yang akan terjadi? Kalau bebannya itu tambah-tambah terus, apa yang akan terjadi pada pegas ini? Akan putus. Nah, itulah yang dimaksud dengan batas elastisitas. Jadi suatu benda yang bersifat elastis itu memiliki batas elastisitas. Pernah lihat karet gelang yang dipakai sebagai ikat rambut? Pernah kan? Nah, awalnya mungkin ukurannya seperti ini, 5 cm diameternya. Tapi karena sering dipakai, digunakan untuk mengikat rambut biasa jadi besar kan? Ukuran karet gelangnya. Nah, sampai-sampai bisa jadi karet gelangnya putus. Yang menyebabkan adalah karena setiap benda memiliki batas elastisitas, di mana sifat elastisitas benda memiliki batas sampai pada nilai gaya tertentu. Nah, apabila gaya yang diberikan lebih kecil daripada batas elastisitas, benda akan kembali ke bentuk semula. Jadi, apabila gaya yang diberikan lebih kecil, nah maka benda akan kembali ke bentuk semula. Misalnya, ini kan gaya lebih kecil, mau kembali ke bentuk semula, kan ini bentuk awalnya. Bisa dipahami? Ini kembali ke bentuk semula. Tetapi jika kita berikan gaya tarik terus, maka akan melewati yang dinamakan dengan batas elastisitas sampai pegas ini bisa putus. Bisa dipahami? Nah, hari ini kita akan melakukan percobaan. Sekarang kita akan praktek. Silakan, mohon bantuan ketua-ketua kelompok untuk mengambil statif yang telah Ibu sediakan. Masing-masing kelompok satu ya. Oke. Ketua-ketua kelompok ayo maju ke depan ambil LKPD-nya. Ini akan jadi panjang mula-mula. Coba semua perhatikan. Dari 0 sampai di bawah. Jangan sampai bergerak. Berapa? 2,5. Sekarang kasih pegasnya yang sama. Tambah beban. Terserah. Berapa gram ditambah? 10. Berarti jadi berapa gram dia? 6. Kan dari 50 tambah 10. Coba diukur lagi. Yang tadi panjang mula-mula ya, L0-nya. Ini L1.
Tanggal 2 terserah mau kamu. Misalnya ini. Tanggal 3. 4 misalnya ya. Nanti kalian hitung kembali ya. 3 4 L. Kemudian hitung, terus hitung hitungnya jadi 0. Ini berarti kamu setelah itu teman-teman. Dari mana? Usahakan dari awal tugas ya. Atas. Dan salah. Salah ya. Bisa? Jangan digerakkan. Berapa? 24. Dicatat. Bentar. Berarti itu panjang awal. Berarti itu panjang apa? Sekarang coba tambahkan berat. Kalau misalnya dia sampai di lantai, misalkan kesannya tidak cukup ya.
beban panjang mula-mula L0 sama dengan 0,09 meter, F0 sama dengan 0,5. Masa beban yang kami dapatkan yang pertama 0,07 kg, yang kedua 0,1 kg, yang ketiga 0,12 kg, yang keempat 0,17 kg, dan yang kelima 0,25 kg. Dan gaya berat yang kami dapatkan ialah yang pertama 0,7 Newton, yang kedua 1 Newton, yang ketiga 1,2 Newton, yang keempat 1,7 Newton, dan yang terakhir 2,5 Newton. Delta F yang kami dapatkan dengan cara mengurangi gaya berat dengan gaya yang kami dapatkan yang pertama ialah yang pertama 0,2, yang kedua 0,5, yang ketiga 0,7, yang keempat 0,25, dan yang terakhir 1,25. L yang kami dapatkan yang pertama 0,1 meter, yang kedua 0,115 meter, yang ketiga 0,12 meter, yang keempat 0,143 meter, yang kelima 0,175 meter. Dan delta L yang kami dapatkan ialah yang pertama 0,01, yang kedua 0,025, yang ketiga 0,03, yang keempat 0,053, dan yang terakhir 0,086. Dan dari tabel yang telah kami dapatkan, kami membuat grafik hubungan pertambahan panjang pegas dengan perubahan besar beban seperti yang ada di sini. Pada garis horizontal kami menambahkan pertambahan panjang. Pada garis yang vertikal kami menambahkan F atau gaya. Dan berdasarkan grafik yang telah kami dapatkan, kami akan menentukan nilai konstanta pegas dengan cara konstanta pegas sama dengan alas kali tinggi per 2 sama dengan 0,86 kali 2,5 per 2 sama dengan 0,15 per 2 sama dengan 1,075 N per M. Kesimpulan yang kami dapatkan dari percobaan ini ialah sebuah pegas akan mengalami perubahan panjang satu berikan beban. Tambahan panjang akan lebih besar jika beban yang diberikan memiliki massa yang lebih berat. Gaya yang bekerja pun akan lebih besar jika gaya beratnya lebih besar. Untuk mendapatkan konstanta pegas, kita perlu mengetahui grafik hubungan pertambahan panjang pegas dengan perubahan besar beban. Kita dapat tahu cara mencari konstanta pegas serta menghitung perubahan panjang pegas dan gaya yang bekerja selama kita melakukan grafik itu. Hasil yang kalian dapat, Ibu rasa kalian sudah baik dalam menentukan. Tapi yang perlu diingat, harus lebih teliti dalam mengerjakan praktikum. Harus lebih tepat, harus sesuai prosedur dan langkah-langkah percobaan, biar hasil yang didapat lebih baik. Kemudian, yang Ibu mau koreksi dalam membuat laporan praktikum, ingat jangan lupa satuan dari konstanta pegas. Karena tadi ada yang Ibu dengar tidak ada yang membuat satuannya. Satuan konstanta pegas apa? Newton per meter. Jadi untuk mendapatkan hasil yang tepat, kalian harus lebih akurat dan jangan lupa pakai satuannya. Nah, dari grafik yang kalian dapatkan, apakah kalian dapat grafik melengkung? Berbentuk garis lurus atau melengkung? Garis lurus. Itulah hubungan antara gaya dan pertambahan panjang bersifat linier pada batas elastis, pada grafik gaya yang elastis, deformasi elastisnya, ya. Grafiknya berbentuk selama dia masih benda elastis. Nah, dia belum melewati batas elastis, grafiknya berbentuk grafik garis lurus. Yang kalian dapat semua grafik garis lurus. Ya, tepuk tangan untuk